Ngeri, awas Vladimir Putin mengamuk ke Amerika Serikat. Dubes Rusia dipanggil pulang. Presiden Rusia Vladimir Putin memanggil pulang Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat pada Rabu 17 Maret 2021. Ini setelah Presiden Amerika Serikat Joe Biden menggambarkan Vladimir Putin sebagai pembunuh yang akan membayar harga untuk campur tangan pemilu. Hal ini dikhawatirkan mendorong krisis diplomatik besar pertama untuk Presiden Amerika yang baru itu. Rusia sendiri mengaku memanggil pulang utusannya untuk berkomunikasi lebih lanjut meski tetap menekankan upaya mencegah kerusakan dalam hubungan. Duta Besar Rusia di Washington DC, Anatoly Antonov telah diundang untuk datang ke Moskow untuk konsultasi yang dilakukan dengan tujuan menganalisis apa yang harus dilakukan dan kemana harus pergi dalam konteks hubungan dengan Amerika Serikat. Kata Kementerian Luar Negeri Rusia sebagaimana dikutip AFP pada hari Kamis 18 Maret 2021. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov juga memberi tanggapan tanggung jawab atas penurunan lebih lanjut hubungan Rusia-Amerika sepenuhnya ada pada Amerika Serikat, tegasnya. Sebelumnya dalam sebuah wawancara dengan ABC News, Biden ditanyai tentang laporan intelijen Amerika Serikat bahwa pemimpin Rusia itu mencoba merugikan pencalonannya dalam pemilihan November 2020. Laporan itu menyebut negeri Kremlin mencoba mempromosikan Donald Trump. Dia, Vladimir Putin, akan membayar harganya, kata Joe Biden yang berusia 78 tahun. Biden pun mengiyakan saat sang pembaca acara menanyakan apakah Putin layak atau laik disebut pembunuh. Sebelumnya Barat mencap Putin terkait peristiwa keracunan yang dialami pengkritik kerasnya Alexei Navalny. Saya yakin, kata Presiden asal Delaware itu. Tidak cukup sampai di situ, Departemen Perdagangan Amerika Serikat pun mengumumkan pengetatan pembatasan ekspor yang diberlakukan pada Rusia sebagai hukuman atas keracunan Navalny. Pembatasan ini akan diperketat khususnya untuk teknologi persenjataan dan aviasi. Departemen berkomitmen untuk mencegah Rusia mengakses teknologi sensitif Amerika Serikat yang mungkin dialihkan ke aktivitas senjata kimianya yang berbahaya, ungkapnya. Gedung Putih. Sementara itu, Gedung Putih memberi komentar soal pernyataan Joe Biden. Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki ditanya wartawan apakah Biden benar menganggap Putin secara harfiah sebagai pembunuh. Dia tidak bisa menahan keprihatinannya tentang apa yang kita lihat sebagai tindakan jahat dan bermasalah. Kata Psaki mengutip campur tangan Rusia dalam pemilu, keracunan Navalny, serangan cyber dan hadiah pada pasukan Amerika Serikat di Afghanistan. Sejak panggilan telepon pertamanya dengan Presiden Putin, Presiden Biden menjelaskan bahwa Amerika Serikat juga akan menanggapi sejumlah tindakan destabilisasi, katanya lagi. Sebelumnya, Badan Intelijen Amerika Serikat atau DNI merilis sebuah laporan yang berjudul Ancaman Asing Terhadap Pemilu Federal Amerika Serikat 2020. Pada Selasa 16 Maret 2021, Moskow diklaim berperan penuh dalam upaya pemenangan rival dan juga pendahulu Biden, Donald Trump. Dikutip CNBC Internasional secara khusus, laporan itu mengatakan bahwa Putin mengatur kegiatan Andriy Derkach. Ia adalah seorang legislator Ukraina yang memiliki hubungan dengan intelijen Rusia. Derkach diketahui telah bertemu dengan Rudy Giuliani. Ia adalah pengacara pribadi Donald Trump yang selama berbulan-bulan menuduh Biden dan putranya Hunter Biden melakukan aktivitas ilegal. Ini menjelaskan bagaimana sebelumnya desakan investigasi Hunter Biden muncul saat ia menjadi jajaran direksi di Burisma Holdings Limited Ukraina 2014 hingga 2018. Perusahaan tersebut bergerak di sektor migas untuk memenuhi kebutuhan negeri Eropa itu. Sementara itu,
Mencekam, Rusia siapkan pengebom nuklir untuk kuasai Timur Tengah, Eropa makin rawan dan ketakutan. Rusia merupakan salah satu sekutu penting bagi Presiden Suriah. Siapa lagi kalau bukan Bashar al-Assad? Kedekatannya dengan Presiden Vladimir Putin membuat pemerintah Suriah masih kuat menghadapi pemberontakan. Bahkan dukungan Putin pada Bashar mengalir semakin deras baru-baru ini. Rusia memperluas pangkalan udara Khmeimim di Latakia, Suriah Barat demi memperkuat pertahanan pemerintah Suriah. Putin berencana mengirimkan pesawat pengebom nuklir ke Latakia, Suriah untuk menegaskan pengaruh Rusia di Timur Tengah, khususnya dalam perang Suriah. Dikutip pikiranrakyat.com dari Middle East Monitor, kabar mengejutkan itu muncul dalam majalah Rusia Nezavisimaya Gazeta. Surat kabar tersebut menyebut Rusia telah memodernisasi pangkalan udara Khmeimim dengan membangun ulang landasan pacunya agar bisa didarati pesawat pengebom nuklir. Butuh landasan pacu yang lebih panjang agar pesawat pengebom nuklir jarak jauh itu bisa mendukung pasukan pemerintah Suriah. Pesawat ini dikirim untuk mendukung skuadron Rusia di Laut Tengah alias Mediterania dan mengebom Suriah jika diperlukan, ungkapnya. Majalah tersebut mengutip ucapan salah satu analis Amerika Serikat Yosef Trevithick. Yosef menyebutkan tindakan Rusia memodernisasi pangkalan udara Khmeimim bisa mengubah keseimbangan geopolitik di Timur Tengah. Pangkalan udara Khmeimim adalah alat penting bagi kehadiran Rusia di Suriah, ujarnya. Dan tampaknya lebih tepat jika dikatakan bahwa Rusia sedang berusaha memperluas pengaruh geopolitik dan juga militernya dengan memasukkan seluruh wilayah Mediterania, tutur Yosef. Menurut dia, kebebasan pesawat pengebom nuklir Rusia di Suriah bisa menjadi ancaman baru bagi Eropa. Pesawat pengebom Rusia dengan rudal bersayap diterbangkan dari pangkalan udara Khmeimim akan mengancam sasaran di Eropa dan menyerang pada angkatan laut musuh dalam sebuah konflik, kata Yosef. Menurut analis Amerika Serikat tersebut, pesawat-pesawat Rusia ini pun telah lebih efektif untuk merespon krisis politik maupun situasi yang tak menentu di Timur Tengah dan juga Afrika Utara. Tahun lalu, pemerintah Suriah yang dipimpin Presiden Bashar al-Assad menyepakati perluasan pangkalan udara Rusia. Pangkalan udara Khmeimim milik Rusia mendapatkan tambahan lahan dan juga perairan berdasarkan laporan Reuters. Dengan begitu, Rusia bisa melakukan perluasan dan juga modernisasi agar pesawat pengebom nuklirnya bisa siap siaga di Timur Tengah. Kesepakatan Rusia-Suriah ditandatangani oleh duta besar dari kedua negara pada 21 Juli 2020 dan berlaku mulai 30 Juli 2021. Rusia telah mendukung pemerintahan Bashar al-Assad di Suriah sejak awal meletus konflik Suriah pada tahun 2011. Pada September 2015 lalu, militer Rusia mulai terlibat dalam perang saudara dan menggeser kemenangan pemberontak Suriah. Bashar al-Assad pun kembali menguasai apa yang pernah lepas darinya.